Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini dan malam ini Allah masih memberikan kita bersama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan di bulan yang suci, penuh dengan maghfirah, penuh dengan rahmat dan itqun minan nar, terbebas dari api neraka. Maka nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah menjadi bekal kita bersama untuk mengisi bulan yang mulia ini dengan terus berikhtiar menambah ketaatan, menambah bekal kita lebih-lebih di bulan mudha'afah ini, di mana amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kita termasuk di dalamnya sebagai orang-orang yang sedang berikhtiar, berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang fitrah nanti insyaallah ketika Ramadan ini sudah berakhir. Para pemirsa yang budiman rahimakumullah, kita pada malam ini akan membahas surat Al-Isra ayat 32. Karena ayat ini juga sangat penting untuk kita ketahui bersama. Ayat ini sering kita dengar di sekolah, di tempat orang pidato, atau di pengajian, di majelis ta'lim sekalipun sering sudah kita dengar berkali-kali. Tapi ketika nasihat itu sering diucapkan, sering didengarkan, mudah-mudahan itu menjadi asbab kita kemudian menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berarti serta lebih bermanfaat kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya ia az-zina kana fahishatan, adalah perbuatan dosa besar. Yani kana fahishatan dzambun kabir, dzambun azim, adalah perbuatan dosa yang besar, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim. Wa sa'a sabila, dan sesungguhnya perzinahan itu adalah seburuk-buruk jalan. Maka mari kita resapi bersama, kita pahami makna ayat di dalam Al-Quran ini. Lebih-lebih di ayat yang sangat pendek ini, walaupun dia sangat pendek, akan tetapi mempunyai makna yang sangat luas bila kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, dan akan mempengaruhi sebagian besar kehidupan kita menjadi manusia yang lebih baik. Ketika kita mendengarkan ayat ini, kemudian kita pahami dan kita mengikuti anjuran dan perintah yang ada di ayat ini.
Karena sesungguhnya ketika ayat ini berbicara, ketika Al-Faqir mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika Rabbu Allah Jalla Jalaluh yang berkata seperti itu, maka kita berkewajiban sebagai hambanya untuk taat terhadap perintahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, yang maha mengetahui dan maha segalanya, melarang kita untuk mendekati perbuatan zina. Dan apa-apa yang akan membawa kepada perzinahan itu atau perbuatan zina yang masuk di dalam kategori dosa besar di dalam Islam. Maka apapun sebuah perbuatan, entah itu perkataan atau perbuatan atau perilaku apapun, ketika akan mengarah kepada perbuatan yang tercela, lebih-lebih itu adalah perbuatan zina, maka kita diperintahkan untuk menjauhinya. Terkadang ada suatu perbuatan yang sesungguhnya boleh hukumnya, akan tetapi ketika perbuatan itu akan mengarahkan kepada perbuatan yang buruk ini, maka menjadi dilarang kita melakukan perbuatan itu, walaupun awalnya itu adalah boleh. Misalnya kita melihat itu boleh, bagaimana kita akan berjalan, bagaimana kita akan membaca, bagaimana kita akan melihat sesuatu kalau tidak dengan melihat. Itu kan hukumnya boleh, malahan bisa jadi ibadah. Akan tetapi bagaimana ketika pandangan itu mengarah kepada hal-hal yang akan mengarahkan kita kepada dekat kepada perzinahan, maka otomatis pandangan itu menjadi haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara itu boleh. Berbicara itu adalah bagaimana kita akan menjelaskan sesuatu kalau kita tidak berbicara? Bagaimana kita akan menjelaskan tentang ayat-ayat Allah, pesan-pesan ilahiyah yang ada di dalam Al-Quran ini kalau kita tidak berbicara? Maka itu menjadi ibadah. Akan tetapi yang berbicara itu adalah awalnya ibadah, dan itu boleh, bisa berubah menjadi haram dan dilarang. Karena apa? Ketika berbicara itu akan mengarah kepada sesuatu perbuatan yang tercela. Lebih-lebih misalnya kepada perzinahan, maka itu dilarang. Apa contohnya? Hal-hal yang sangat spesifik atau yang paling berperan di dalam kehidupan seseorang itu yang akan membawa kepada perbuatan buruk itu. Pertama, an-nazar, melihat. Karena kita yakini bahwa dosa terbesar seandainya setiap manusia itu ditimbang dosanya, yang menyebabkan dosa itu banyak dilakukan, semua berawal dari pandangan. Awalnya kita memandang, kemudian kita membaca. Kalau kita sudah memandang, pasti ingin bertemu lawan jenis misalnya yang belum halal. Kalau sudah bertemu, pasti ingin berdekatan. Ini wasilah-wasilah kepada perzinahan. Kalau sudah berdekatan, pasti ingin pegang-pegangan. Kalau sudah ke sana, maka waqa'a ma waqa'. Terjadilah apa yang bisa terjadi. Sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita, hatta kepada yang berbuat itu, dan tentunya tidak diinginkan di dalam syariat Islam ini. Maka kita disuruh untuk melihat, tapi melihat sesuatu yang baik. Kita disuruh untuk melihat, tapi bukan melihat pada sesuatu yang akan mengarahkan kepada perbuatan tercela. Lebih-lebih adalah sebuah perzinahan. Kemudian al-lams. Al-lams itu adalah pegangan. Setan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia dan ingin menggiring seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar ikut bersamanya kelak di neraka.
Maka sekecil apapun setan, ketika dia mempunyai kesempatan untuk menggiring umat Muhammad ke dalam neraka, maka dia akan lakukan. Maka salah satu caranya itu adalah dengan cara al-lams, pegang-pegangan dulu. Kemudian ketika dia pegang-pegangan, pasti dia akan istilahnya lebih kepada perbuatan yang lain yang dia inginkan. Dia akan penasaran. Maka akan terjadi sesuatu yang tidak inginkan. Kemudian al-ikhtilat, yang wasilah atau jalan yang akan menjadi kemungkinan seseorang itu akan dekat kepada perbuatan tercela itu. Al-ikhtilat adalah bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang belum halal di suatu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada manusia itu bukan hanya akal. Manusia juga diberikan anugerah kepada manusia itu berbentuk nafsu. Tidak seperti malaikat yang hanya mempunyai akal, yang ada hanya ketaatan pada diri malaikat. Maka tidak ada ujian bagi malaikat, karena yang ada bagi mereka hanya ketaatan. Begitu juga dengan hewan. Tidak ada ujian bagi hewan, karena yang ada pada dirinya hanya nafsu. Tidak bisa menimbang sesuatu itu, baik atau buruk. Akan tetapi manusia kemudian dianugerahkan antara keduanya, antara sifat malaikat dengan sifat hewan. Kemudian Allah menganugerahkan dia akal, kemudian dianugerahkan juga dia nafsu sebagai penyeimbang. Bagaimana dia akan mempergunakan akalnya ketika dia akan menimbang nafsunya? Maka orang yang terjerumus di dalam godaan setan pasti akan mengikuti hawa nafsunya. Karena nafsu memang lebih mengarahkan kepada keburukan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena nafsu itu memang lebih dominan, memang mengarahkan agar berbuat keburukan. Maka bercampur baurnya itu adalah salah satu wasilah kepada perbuatan tercela itu atau zina itu. Kemudian wal khulwah bil ajnabiyah adalah ketika ada dua orang lawan jenis yang bukan mahramnya dan belum halal, kemudian sembunyi-sembunyi di tempat yang sepi. Itu juga bisa menjadi wasilah, asbab yang akan menyebabkan seseorang itu jatuh kepada perzinahan. Maka sudah otomatis ketika menjadi asbab atau wasilah kepada perzinahan, maka akan menjadi haram hukumnya ketika kita akan melakukan itu. Ketika memandang itu kemudian akan menjadi wasilah kepada perzinahan, maka jelas memandang akan menjadi haram. Ketika campur baur dengan lawan jenis itu akan mengarahkan kepada perzinahan, maka sudah jelas nanti campur baur itu akan menjadi haram. Apalagi ketika di tempat yang sepi berdua antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan belum halal, kemudian akan bisa mengarahkan kepada perzinahan, maka sudah jelas akan menjadi haram hukumnya. Kenapa? Karena semua ini hadhil umur tuaddi ila fi'lil fahishah. Karena semua ini kalau kita tidak hati-hati mengarahkan nafsu kita, menjinakkan nafsu kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita ingin selamat, maka jauhi perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Karena sekuat-kuatnya iman seseorang itu, ketika setiap hari terus mencari wasilah, terus dia terbiasa dengan wasilah-wasilah kepada perbuatan itu, maka dikhawatirkan dia nanti akan terjerumus ke dalam lembah yang tercela itu. Makanya tidak dibolehkan. Kemudian para pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan suatu hukum, entah itu berbentuk perintah untuk ditaati dan kemudian berbentuk larangan untuk tidak dilakukan.
Sesungguhnya apapun larangan, khususnya tentang pengharaman zina itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hikmah di balik pelarangan dan pengharaman zina dan perbuatan-perbuatan yang tercela lainnya yang bisa menimbulkan dosa, ya, yang bisa menimbulkan dosa itu kembali kepada orang yang berbuat itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah maha sempurna dia. Sesungguhnya bila seluruh makhluknya, seluruh manusia di jagat raya ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak menyembahnya, itu pun tidak akan mengurangi kerajaannya. Tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ataupun sebaliknya, andaikan seluruh manusia satu pun tidak ada yang mau taat kepada Allah, satu pun tidak ada yang mau beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini, sesungguhnya itu pun tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan bahwa Allah mengharamkan perbuatan zina ini bukan menjadi suatu kesia-siaan. Maka kita ketika dilarang melakukan sesuatu, melakukan perbuatan yang sangat kita inginkan, itu bukan berarti kemudian dia tidak punya faidah atau manfaat. Pasti juga dia punya hikmah yang akan kembali kepada pelakunya itu sendiri. Maka yang pertama kita tahu bahwa perbuatan zina itu adalah min afhashil fawahish wa min akbaril qaba'ih wa a'zamiha khataran. Dia adalah seburuk-buruk perbuatan, buruk. Seburuk-buruk perbuatan buruk. Kenapa Allah sampai mengatakan itu? Akbarul qaba'ih wa afhashul fawahish. Seburuk-buruknya perbuatan yang buruk itulah zina. Yang kedua, wa a'zamiha khataran 'alal mujtama'il islami, dan menjadi pengaruh yang paling besar terhadap komunitas masyarakat atau komunitas sosial, lebih-lebih di dalam komunitas umat Islam. Maka ketika menyebar perbuatan tercela ini, maka itu menjadi tanda merah, menjadi lampu merah. Berarti sudah berada di batas-batas yang sangat bahaya umat Islam itu. Ketika perbuatan ini sudah menyebar di antara umat manusia. Karena sesungguhnya ketika perbuatan ini menyebar, tidak bisa dibendung sama sekali oleh umat Islam, maka apa yang akan terjadi? Pengaruh keburukan itu bukan hanya akan memberikan efek yang tidak baik kepada pelakunya, akan tetapi juga akan memberikan efek kepada orang-orang di tempat itu. Entah itu di masyarakat itu, entah itu di keluarganya, sampai dalam lingkup yang lebih besar, akan pasti mempunyai efek di daerah itu. Itu yang pertama. Dan sesungguhnya perbuatan yang tercela ini akan menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan. Ketika Allah menurunkan sesuatu dengan cara yang halal kemudian melarang dengan perbuatan yang fawahish seperti ini, maka ketika terjadi hal-hal yang seperti ini, maka itu bisa merusak tatanan kemanusiaan. Maka kemudian agama Islam melarang perbuatan ini karena pengaruh pengerusakannya, pengaruh kebinasaannya itu sungguh sangat luar biasa. Para pemirsa yang budiman, kemudian bahwa di antara hal-hal yang bisa diakibatkan bagi orang-orang yang sudah terjerumus ke dunia yang hina ini adalah entah itu berbentuk individual atau berbentuk kelompok ataupun menjadi sebuah komunitas ataupun menjadi sebuah pekerjaan, maka sesungguhnya dia yubaddidul amwal. Itu bisa menghilangkan harta, menghilangkan keberkahan itu.
Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seseorang itu dalam bentuk harta yang baik, harta yang berkecukupan. Akan tetapi ketika harta atau nikmat itu kemudian dilencengkan oleh orang itu, yang diberikan amanah oleh Allah untuk dikasih harta itu, kemudian dia pakai untuk berbuat perbuatan yang tercela, lebih-lebih itu adalah perzinahan, maka sesungguhnya kemudian secara langsung Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat keberkahan harta itu. Tidak ada lagi keberkahan harta bagi orang-orang yang enjoy atau menikmati perbuatan tercela ini, yaitu perzinahan. Seandainya pun ada uangnya, seandainya pun ada hartanya, akan cepat habis. Punya uang tidak terasa habis langsung. Ataupun keduanya, Allah memberikan lebih banyak uang, lebih banyak amwal. Sebagai apa? Dalam istilah Islam, ketika ada ahli maksiat kemudian semakin diperkaya oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada istilahnya, istidraj. Maka hati-hati juga ketika engkau di dalam lumpur kemaksiatan, lebih-lebih di dalam lumpur engkau menikmati perzinahan itu, tidak pernah beristighfar dan bertaubat dengan perbuatan itu, akan tetapi profesimu semakin baik, jabatanmu semakin baik, hartamu semakin baik, semakin banyak, maka hati-hati. Itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya istidraj itu adalah mempercepat nikmat itu diberikan kepada hamba itu di dunia, agar nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan nikmat itu sama sekali. Istilahnya hanya neraka yang akan dia dapatkan kelak di yaumul qiyamah. Kemudian yang akan didapatkan oleh orang-orang yang sudah terbiasa dengan ini, dia akan wayahtikul a'rad. Dia akan menghancurkan kehormatan. Dia akan menghancurkan kehormatan seseorang apabila perbuatan tercela ini sudah terjadi pada dirinya, atau dia menikmati perbuatan taubat dengan perbuatan itu. Apa yang akan terjadi? Wayahtikul a'radhi. Dia akan menghancurkan kehormatan seseorang. Bagaimana seandainya kemuliaan itu diberikan oleh manusia, dia sebagai seorang yang baik misalnya, manusia menghormati dia, memuliakan dia, kemudian hal-hal yang sifatnya duniawi yang ada hanya pujian kepada dia, maka ketika itu kemudian dia lupa, kemudian dia jatuh ke perbuatan tercela ini, yaitu perzinahan, maka otomatis bukan hanya hukuman duniawi, bukan hanya hukuman ukhrawi dari Allah, itu sudah jelas. Hukuman sosial itu sudah pasti akan didapatkan. Bagaimana bentuk hukuman sosialnya itu? Dengan dijatuhkan kehormatannya di antara manusia. Dan itu tidak kita inginkan, hanya menginginkan kenikmatan sesaat, kemudian kita akan menyesalinya seumur hidup. Kemudian dia bisa menyebabkan wa yaqtuludz dzurriyyata wal abna. Dia bisa membunuh keluarga dan anak. Kenapa perbuatan tercela ini bisa membunuh keluarga dan anak? Memang iya. Ada keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suami istri yang baik, yang taat, anak-anak yang baik, yang taat. Itu adalah nikmat terbesar yang diinginkan oleh siapapun. Tapi ketika adalah salah satu dari anggota itu kemudian yang mengkhianati amanah itu, yang mengkhianati nikmat itu, maka pasti akan mendapatkan kehancuran. Misalnya suaminya selingkuh, selingkuhnya itu kemudian dia berzina dengan orang lain, atau sebaliknya istrinya selingkuh, kemudian istrinya berzina dengan orang lain, maka dengan perbuatan ini kemudian Allah menzahirkan rahasianya dan ditahu oleh keluarganya, maka dengan perbuatan yang sedikit
yang menginginkan kenikmatan sesaat ini, kemudian pasti dia akan meluluh lantahkan keluarga itu. Keluarga pasti akan jadi broken home, pasti akan bermasalah. Suami istri pasti akan bermasalah. Bukan hanya suami istrinya yang bermasalah, pasti juga akan bermasalah dengan anak-anaknya. Mental anak-anaknya pasti akan berbeda ketika dia mengetahui orang tuanya tidak bisa menjadi contoh yang baik. Maka dia bisa merusak tatanan keluarga itu. Bukan hanya antara suami istri dan anak, dia juga bisa merusak keluarga yang lebih luas dari itu, yaitu keluarga besarnya. Sampai seperti itu pengaruh yang akan didapatkan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan tercela ini dan menikmati perbuatan tercela ini. Dan wa yufdi bil ummati ilal halaki wal fana, dan bisa membuat umat itu menjadi hancur dan hilang. Karena apa? Ketika sendi yang satu ini dilanggar oleh siapapun atau oleh umat siapapun, dilanggar sendi yang satu ini, maka kita yakin pasti akan terjadi kebebasan, akan terjadi free sex. Tidak ada penghambat, tidak ada kemudian yang menjadi pagar. Maka ketika sudah merajalela perbuatan tercela ini, perzinahan ini, sudah otomatis kemudian akan mengganggu umat itu. Kita masih bersyukur di tempat kita, mungkin mudah-mudahan di tempat kita masing-masing tetap diturunkan oleh Allah rahmat dan barokah itu. Kalau kita lihat di negeri barat, di Eropa, di Amerika, ketika dilegalkan perbuatan ini, kemudian tukar tambah ini sama itu, dilegalkan perzinahan ini, maka kita lihat moralnya yang rusak, tidak lagi mengenal siapa Tuhan mereka. Walaupun mereka bergelimang harta, rumah yang besar, kendaraan yang mewah, tidak akan membuat tenang. Kenapa? Karena melanggar sendi-sendi kemanusiaan yang melewati batas. Dia sudah melewati batas yang dibatasi di dalam hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penonton yang budiman, zina juga yufsidul akhlaq. Dia bisa merusak keadaban. Dia bisa merusak akhlak seseorang. Bagaimana tidak? Hilang akhlak itu. Antara dua orang yang belum halal, yang bukan muhrimnya, kemudian dengan sangat berani dan pedenya mempertontonkan auratnya di depannya, maka apakah ini bukan termasuk orang yang tidak berakhlak? Makanya disebutkan, kalau sudah berani mempertontonkan auratnya kepada orang yang bukan muhrimnya dan belum halal untuk dilihat, maka sudah jelas itu merusak akhlaknya. Kalau sudah timbul seperti itu, maka Allah akan cabut rasa malu itu. Maka Allah akan mencabut rasa malu itu. Maka dia tidak punya rasa malu lagi. Mungkin dia akan ketemu di sana, janjian di sana, kemudian sampai terjadi waqa'a ma waqa', terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Apa sebabnya? Karena sudah dihilangkan, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rasa malu itu pada dirinya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan siapapun yang ada di masyarakat kita dari perbuatan yang tercela ini. Dan sesungguhnya perbuatan tercela ini wa yuqi'u fil balaya wal amradil khabithah al qatilah. Dia bisa membuat, ketika sudah merajalela perbuatan tercela ini, fahisyah ini, maka Allah pasti akan menurunkan balaknya. Pasti akan menurunkan balak. Dan Allah pasti akan menurunkan penyakit yang sangat
buruk dan penyakit itu mematikan. Dan itu sudah terjadi saat ini. Sejak bertahun-tahun yang lalu sudah terjadi. Allah membuktikan firman-Nya yang ada di dalam Al-Quran. Kita kenal sekarang bahwa ada yang namanya penyakit AIDS. Dan sampai hari ini yang Al-Fakir tahu belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Apa sebabnya? Karena dilegalkannya perzinahan. Manusia gonta-ganti pasangan, ya. Kemudian ingin mendapatkan kenikmatan sesaat itu. Akan tetapi kemudian Allah menurunkan balanya dalam bentuk penyakit yang tidak punya obat. Itu penyakit AIDS itu sendiri. Hanya nikmat sebentar, kemudian dia akan sengsara sampai mati. Sengsaranya bukan hanya di dunia, tapi sengsaranya sampai akhirat. Tapi kita mudah-mudahan berdoa dengan cara ketika Allah berikan sakit itu kemudian dia mau bertobat di dalam sakitnya. Dan kita berdoa ya mudah-mudahan orang yang sakit tertimpa seperti itu bala itu, kemudian mudah-mudahan itu bisa menjadi pelebur dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosanya. Tidak kemudian ketika Al-Fakir bercerita bahwa ini adalah seburuk-buruk perbuatan, kemudian tidak ada pintu taubat di dalamnya, tidak ada pintu ampunan di dalamnya, tetap ada. Tapi bagi orang-orang yang benar-benar mau bertaubat nasuha. Misalnya ada orang yang bertaubat, menyesali perbuatannya, sudah dia lakukan perbuatan itu, terjadi yang sudah terjadi, yang tidak mungkin bisa direwin kehidupan itu. Apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi, tidak mungkin bisa diulang untuk tidak kita kerjakan. Maka kesempatan terakhir ketika kita masih hidup di dunia ya memperbanyak taubat dan istighfar itu. Apakah mungkin untuk dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan, sangat mungkin. Dalilnya dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan mengampuni dosa syirik. Hanya itu. Allah sama sekali tidak akan mengampuni dosa syirik. Akan tetapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan mengampuni dosa selain syirik itu. Maka zina itu bukan perbuatan syirik. Tetapi jangan dijadikan alasan kemudian untuk melakukan perzinahan. Ini dimaksudkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha adalah Allah mengampunimu selain dosa syirik dengan syarat engkau benar-benar bertaubat terhadap perbuatan itu, engkau tidak akan mengulanginya dan engkau memperbanyak istighfar di dalam kehidupanmu. Maka mudah-mudahan diampuni. Akan tetapi ketika tidak ada pengampunan, dia tidak pernah bertaubat, tidak pernah beristighfar, kemudian dia menikmati perbuatan itu, asarru ala hadzal fi'l atau asarru ala hadhil fahishah. Mereka terus-menerus menikmati perbuatan tercela itu, perzinahan itu tanpa pernah mau bertaubat dan beristighfar. Kemudian dia meninggal, maka masuklah dia di dalam ayat itu dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu dosa besar yang ada di dalam agama Islam. Kemudian para pemirsa yang budiman yang masih dalam suasana Ramadan yang berkah ini, yang juga masih dalam suasana COVID-19 sampai kita ngaji di rumah seperti ini, tapi mudah-mudahan ini tidak menghambat kita untuk terus belajar dan terus untuk saling menasihati walaupun melalui dunia maya. Maka pada zaman Rasulullah SAW dulu para pelaku zina diberikan hukum had hukuman. Ada yang sampai dirajam, ada yang zina muhsan, ada yang ghairu muhsan. Kalau yang belum menikah dia sampai dicambuk, kalau yang sudah menikah sampai dirajam sampai mati. Kenapa kemudian Nabi Muhammad SAW mengadakan hukuman rajam bagi penzina dulu? Karena apa? Karena sangat besar pengaruh kerusakan yang akan didapatkan.
sangat besar pengaruh kerusakan sosial, kerusakan individu, kerusakan suatu kaum, suatu kerusakan bangsa, kerusakan keturunan, kerusakan semua sendi-sendi kehidupan itu akan rusak kalau tersebar perbuatan tercela atau perzinahan ini. Maka sampai Rasulullah mengketatkan hukuman had, hukuman mati, hukuman rajam, hukuman cambuk bagi pelaku zina pada zaman Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita sekarang di Indonesia? Kita kan tidak berlaku hukuman had di Indonesia. Jangan main-main ketika bertemu orang penzina kemudian Anda hukum mati, Anda yang dipenjara nanti di Indonesia. Maka di Indonesia, pertama kita mengikuti arahan ulil amri. Kita harus taat kepada pemerintah. Sembari kita menyempurnakan apabila ada peraturan, ada undang-undang yang belum lengkap, yang belum sempurna. Begitu. Bagaimana cara mengisi agar nanti suatu saat nanti kita berdoa? Sekarang belum ada pasal perzinahan karena beda maknanya. Pemerkosaan ada, tapi kita belum temukan produk hukum undang-undang yang kemudian ketika ada orang yang berzina, ya, yang redha dalam, kecuali kalau ada yang berzina kemudian satunya tidak redha, dia perkosaan namanya. Tapi ketika dua-duanya redha, itu tidak dihukum di dalam hukum formal Indonesia. Maka ya memang ini masalah dan ini memang kekurangan hukum kita di Indonesia yang harus kita akui. Tapi jangan dijadikan alasan kemudian kita untuk bugot, untuk kemudian menghardik, mencela pemerintah, tidak. Maka tugas kita sebagai ulama untuk menasehati, atau kita angkat orang-orang yang mempunyai pengaruh, orang-orang yang kemungkinan akan memperjuangkan Islam itu di tingkat atasnya. Maka itu boleh. Untuk apa? Untuk semakin bukan untuk mempersempit kehidupan, tidak. Untuk semakin li'la'i kalimatillah. Misalnya ada kekurangan produk hukum, tinggal kita sempurnakan selama tidak berlawanan dengan Pancasila, selama tidak berlawanan dengan Undang-Undang 1945. Maka kita perjuangkan itu. Misalnya produk yang ini salah satunya. Kemudian sekarang kita akan berbicara tentang dalil-dalil yang mengharamkan perzinahan. Ya. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rawa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya syababa Quraisy, ihfadhu furujakum la taznu ala man hafidha farjahu falahul jannah. Riwayat Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Dari sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pemuda Quraisy, jaga kemaluan kalian. Jangan kalian berzina, kata Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwasanya barang siapa yang menjaga kemaluannya, maka baginya lah surga. Itu janji Allah melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan kemudian kita mengorbankan kehidupan abadi kita. Kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memilih nikmat yang sangat sedikit dan kecil ini. Kita ingin memilih kenikmatan sesaat itu. Karena apa? Kita digoda oleh setan dan kita tidak mampu melawan syahwat kita. Maka ingatlah pesan Rasulullah SAW ini untuk menjaga kemaluan kita. Maksudnya jangan melakukan perzinahan. Ketika engkau seandainya syahwat itu muncul, maka ingatlah hadis ini bahwa surga bagi orang-orang yang tidak melakukan perzinahan, orang-orang yang menjaga kemaluannya. Maka insya Allah akan lebih baik.
Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Maimunah radhiyallahu taala anha berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma lam yafshu fihim waladuz zina. Umatku akan selalu berada di dalam kebaikan. Umatku akan selalu berada di dalam kebaikan. Ma lam yafshu fihim waladuz zina. Selama tidak tersebar anak zina di suatu masyarakat itu. Kita tidak ingin menyalahkan anak, tapi kita akan menyampaikan pesan Rasulullah saja. Umat itu akan tetap baik selama tidak menyebar banyak anak zina, maksud saya. Semakin banyak anak zina, maka kualitas kebaikan umat itu pasti akan berpengaruh menjadi lebih buruk. Fa idza fasha fihim waladuz zina fa aushaka an yu'ammimallahu bi'adzab wal 'iyadzu billah. Maka apabila sudah menyebar, sudah tersebar di suatu wilayah, suatu negeri, suatu tempat, itu banyak anak zina. Banyak anak yang lahir bukan dari pernikahan yang sah. Akan tetapi dia hamil duluan, baru menikah, atau hamil dan tidak menikah. Intinya semua pembuahan yang lahir dari bukan pernikahan yang sah, maka itu disebut dengan anak zina. Maka apa kata Rasulullah, kalau sudah menyebar anak zina itu di suatu wilayah atau tempat, maka dikhawatirkan kemudian Allah Subhanahu wa taala yu'ammimallahu bi'adzab, akan menurunkan azab kepada wilayah itu, tempat itu, daerah itu. Maka kita tidak tahu sekarang kenapa COVID-19 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi huru-hara di mana-mana. Bisa jadi kemungkinan Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit seperti ini karena sudah menyebarnya perbuatan seperti ini. Sudah tidak terbendungnya orang-orang yang melakukan perzinahan, tidak punya rasa malu. Urat leher mereka sudah habis dan tidak ada. Akhirnya ketika sudah menyebar seperti itu, Allah menurunkan azab itu. Kepada siapa? Bukan hanya kepada pelaku zina, akan tetapi kepada semuanya. Kepada semuanya. Orang yang bertakwa ikut, orang yang beriman ikut. Lebih-lebih juga orang yang maksiat pasti ikut kena musibah itu. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Jangan kalian mengira bahwa ketika ada yang bermaksiat punya hanya khusus diberikan hukuman kepada orang yang beriman saja. Tidak. Diberikan hanya kepada orang yang pelaku maksiat saja. Tidak. Akan tetapi orang beriman juga akan dihukum. Malahan dari orang beriman itu akan diawali hukuman itu. Karena dia diam ketika melihat kemungkaran itu tidak bisa dia cegah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau di dalam ilmu fikih zina itu sudah jelas. Yani ketika bertemunya dua hasyafah, ketika bertemunya hasyafah dengan farj an-nisa, maka itu disebut dengan zina dalam hukum fikih. Tapi dalam ilmu tasawuf, zina itu dimaknai lebih luas. Sesuatu yang mengarah kepada perzinahan itu adalah zina. Maka, dan ini memang ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah beliau mengucapkan itu, bahwa mata itu bisa berzina, bahwa pendengaran itu berzina. Bagaimana katanya? Zinanya mata adalah melihat hal-hal yang tidak dihalalkan, melihat hal-hal yang haram, itu zina mata. Kemudian zinanya lisan atau mulut ini adalah ketika berkata hal-hal yang tidak baik, ketika membicarakan aib orang, menggibah orang, menghardik orang, itulah zina mulut atau zina lisan.
Telinga juga bisa berzina. Engkau mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau menikmati gunjingan orang ketika menggibahi seseorang bersama temanmu, itu adalah zinanya telinga. Kemudian tangan juga punya berzina. Engkau mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak baik, engkau membantu orang melakukan kemaksiatan, itu zina tangan. Kaki juga mempunyai zina. Sama, engkau berjalan untuk melakukan kemaksiatan, engkau pergi berjalan ke kantor, kemudian nanti engkau korupsi, engkau menipu orang dengan kakimu berjalan ke sana, itu adalah zina kaki. Wa yaqulul farj, ada juga disebut dengan zina kemaluan. Nah, di sini yang di dalam ayatnya yang disebut adalah zina kemaluan itu. Akan tetapi hal-hal yang akan mengarahkan kepada perzinahan itu juga masuk di dalam yang disebutkan oleh Al-Faqir tadi. Maka nanti di yaumul qiyamah, mata itu berkata akan menjadi saksi, ya aku dulu pernah melihat ini di hari kiamat. Dan pada hari kiamat nanti lisan mulut kita juga akan berkata apa? Ana takallamtu, ya dulu aku pernah berbicara seperti ini, akan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Kemudian telinga juga akan berkata, ya aku dulu pernah mendengar seperti ini. Dia akan menjadi saksi ketika telinga ini dulu pernah berzina di dunia. Begitu juga dengan tangan, begitu juga dengan kaki, begitu juga dengan kemaluan, begitu juga dengan bumi tempat kita berpijak ini. Begitu juga dengan tulisan, dengan malaikat maksud saya. Malaikat mengatakan apa? Ana katabtu, dulu aku pernah mencatat keburukan dia pernah mengerjakan ini. Dan belum ada ampunan untuk dia ini. Dia belum pernah bertaubat, dia belum pernah istighfar katanya. Maka kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika Allah memberikan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu seperti ini, agar jangan sekali-kali kita kemudian mengerjakannya atau hanyut di dalam perbuatan tercela perzinahan ini. Seandainya pun ada yang belum melakukan, alhamdulillah, istiqomalah di jalan itu, maka engkau akan mendapatkan surga. Seandainya ada yang sudah terjerumus di jalan itu atau sedang terjerumus di jalan itu, maka bagaimana caranya? Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyaklah istighfar. Karena sebesar-besar dosa seseorang itu, maka pintu rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih luas dan lebih besar, hatta kepada penzina sendiri. Hanya dosa syirik saja yang tidak diampuni oleh Allah. Maka kalau kita yakin dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita mengharap rahmatnya dia lebih besar, ampunannya Allah itu lebih besar, maka insya Allah selama kita bertaubat nasuha dan kita mengamalkan istighfar di dalam hidup kita, maka insya Allah mudah-mudahan dosa tercela itu atau dosa zina itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Al-Faqir yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam perkataan. Apabila ada hal-hal yang tidak baik dan menyinggung perasaan, Al-Faqir mohon maaf. Tidak ada yang lain kecuali bahwa niat Al-Faqir ingin sama-sama saling menasihati dan menjelaskan risalah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Demikian dari Al-Faqir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.